Tahun itu, adikku kawin lari dengan pria miskin. Dia bahkan memutus hubungan dengan kita, mempermalukan keluarga jiran. Kak, sudah cukup. Jangan lupa kamu kesini untuk minta tolong adikmu. Lagi pula harus ada yang membayar rugi penggelapan uang anakmu. Aku nggak akan menyetujuinya. Anakmu melakukan kesalahan. Kenapa aku yang bertanggung jawab? Oh begitu. Kamu nggak punya pilihan. Ibu! Yuven, aku hitung sampai 3. Kalau nggak mau, kamu akan menyaksikan ibumu dipukuli sampai habis. 3. Lepaskan dia! Ibu! Ibu! Kalian berdua binatang. Adik, kenapa mulutmu jahat sekali? Sejak kamu meninggalkan keluarga jiran, kamu buat ayah stres sampai darah tinggi. Jadi kami cuma kasih kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Hah? Itu benar, Bibi. Memang sudah pantas kita pakai anakmu demi menyelamatkan harta keluarga jiran. Ibu! Yuven, lebih baik Ibu! aku mati daripada kamu jadi kambing hitam. Ibu! Bocah! Cepat pilih, kamu mau dikambing hitamkan atau mau lihat ibumu menderita. 1. Paman. Jangan. Pak Hendy, kumohon padamu, kumohon lepaskan ibuku. Kutandatangani pengakuannya, kutandatangani. Harusnya bilang dari tadi. Tanda tangan. Kita lepaskan ibumu. Yuven, jangan tanda tangan. Jangan tanda tangan. Yuven. Yuven. Dia sudah tanda tangan. Kenapa bibimu masih kamu tahan? Ibu! 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 Lepaskan aku! Ayah, sepertinya Tuhan pun pilih kasih dengan orang kaya. Hujan ini sempurna. Kupastikan gak ada jejak tertinggal. Di mana aku? Di mana aku? Rumah Pak Fardan. Kenapa aku di sini? Bukannya itu sepupuku yang terlantar. Kukira kamu anjing. Aku dilahirkan kembali. Bukannya itu sepupuku yang terlantar. Kumohon, ibuku sakit kritis. Kumohon biarkan aku masuk. Kamu mau uang ya? Oke. Merangkaklah di antara kakiku. Dan menggonggonglah seperti anjing. Mungkin aku akan menolongmu nanti. Lepaskan aku. Oh, gimana bocah ini bisa sampai sini?
Orang dari luar keluarga ini berani datang ke sini. Kamu nggak takut tertular penyakitnya? Ibuku sangat-sangat sakit. Tolong pinjami aku uang. Penjaga, usir dia. Merangkaklah di antara kakiku dan menggonggonglah seperti anjing. Kalau aku tertawa, aku akan menolongmu nanti. Mengulangi kehidupan ini lagi, aku akan pastikan keluarga jiran membayar dosa besar mereka. Kamu! Kubunuh kamu! Sepupu, kenapa kamu ada di bawahku sekarang? Lepaskan dia. Kamu ini orang asing dari keluarga ini. Beraninya jadi masalah. Bocah kurang ajar. Kamu ngapain? Bibi, jangan operasi plastik lagi. Atau nanti di masa depan, hidung palsumu jatuh menusuk dadamu. Dan kamu jadi lebih jelek dari monster. Kamu! Penjaga! Usir dia dari sini. Pecundang kalian. Cuma satu krisis ekonomi dan kalian sudah bangkrut. Tepat di krisis ekonomi 98, grup jiran mempunyai momen penentu nasibnya. Pak Fardan, aku bisa menyelesaikan krisis grup jiran. Aku anak Hana jiran. Aku mau menemuimu. Kenapa kalian diam saja? Usir dia. Lepaskan aku. Tunggu. Tuan Yuvan, Tuan mau kamu masuk. Santi jiran, Hana jiran, Handi jiran, Jinan jiran, kalian semua cuma memakai marga jiran. Agar terlihat penting, sekarang aku kembali hidup, akan kuusir kalian semua dari keluarga jiran. Dan kubuat hidup kalian susah. Semuanya duduk. Jinan. Jangan salahkan Jinan. Di sini semua punya tempatnya masing-masing. Untuk kamu belum berhak duduk di sini. Kamu kesini untuk uang. Aku ingat ibumu bilang padaku, dia nggak mau berurusan dengan keluarga jiran. Ayah, ku dengar adikku di rumah sakit. Sejak dia meninggalkan keluarga ini, hidup matinya bukan urusanku juga. Kakek, jangan panggil kakek. Aku nggak punya cucu bermarga Van. Oke. Pak Fardan, aku datang ke sini untuk membicarakan soal bisnis. Siswa drop out sepertimu, ide hebat apa yang kamu punya? Kakek, dia cuma membodohimu. Aku bisa menyelesaikan krisis grup jiran. Kamu kira kamu bisa? Kamu bilang kamu bisa menyelesaikan masalah yang nggak bisa diselesaikan kakak. Ayah, selama ini Handi kerja dengan grup jiran. Dia capek dan khawatir. Benar-benar capek ya? Aduh, sekarang siapapun bisa masuk keluarga jiran ya? Sudah cukup. Kamu punya satu kesempatan. Sekarang tahun 1998, aku yakin selama kamu menginvestasikan semua uangmu di properti, di masa depan, aset grup jiran akan naik 100 kali lipat. Ada rumah gratis dari pemerintah. Siapa yang mau beli tanah? Kakek, jangan dengarkan bualannya. Nah, sepertinya kamu nggak tahu, tapi sekarang industri properti sedang turun di luar negeri. Properti jiran ini sekarang diatur sama kakakku. Kakak, kamu pasti lebih tahu soal ini kan? Itu benar. Menurut statistik, bangunan kosong di negara ini untuk sekarang ada sekitar 60,31 juta meter persegi. Itu karena kamu nggak tahu soal perubahan kebijakan properti tahun 98 dan membantu mendorong ekonomi negara ini ke puncak. Pikiran pendek, nggak heran keluarga jiran jatuh di titik ini. Setelah industri properti naik semua, yang mengelilingi konstruksi juga mahal, bahan bangunan, dan industri lain bisa-bisa harganya lebih dari 1 triliun. Pak Ketua, kamu bersedia ambil resiko?
Ayah, kamu benar-benar nggak boleh mendengarkan omong kosongnya. Keputusan ini soal kematian dan kehidupan properti jiran. Apalagi ini soal harta keluarga jiran. Ayah, kamu harus pikirkan baik-baik. Oke, aku mau bertaruh. Pak Fandi, kalau sudah waktunya jangan tarik omonganmu. Ingat, selamatkan ibuku. Yufan! Ibu! Lebih baik aku mati daripada aku melihatmu jadi kambing hitam. Ibu, kamu akan menyaksikan dengan matamu sendiri saat mereka berlutut dan memohon ampun. Pak Ketua, perubahan kebijakan perumahan diumumkan. Semua rumah dan tanah yang dulu kita beli, harganya naik 12 kali lipat. Sekarang mencari rumah sulit. Bagus, hebat. Gimana bisa? Cepat pergi, bawa anak itu ke sini. Setelah perubahan kebijakan diumumkan, properti jiran jadi sukses. Ibu, aku ada urusan di luar. Kamu istirahat. Mau kemana kamu? Tuan Muda Yuven, Pak Ketua mau menemuimu. Aku akan menemuinya. Tuan Muda Yuven, sepertinya kamu terlihat berbeda. Aku mau hidup berbeda. Karena investasi sejak awal properti jiran mencapai rekor terbaru. Ketua, dia di sini. Halo Pak Fardan, kenapa cuma berdiri? Duduk sini. Kakek, jangan lupa, marganya Van, dia bukan bagian dari kita. Sejak kapan kamu yang memimpin keluarga jiran? Ayah, Jinan nggak bermaksud. Cepat minta maaf ke kakekmu. Kakek, maafkan aku salah. Kamu bisa duduk di sebelah Jinan. Oke, Pak Fardan. Kalian semua harusnya tahu di keluarga jiran, kalian harus kompetitif. Ayah, kompetitif itu boleh. Tapi dari yang kulihat, kali ini dia cuma beruntung. Dia cuma kebetulan benar, itu saja. Iya, keluarga jiran menanggung biaya investasi ini. Kalau taruhan ini gagal, dia nggak kehilangan apapun. Itu benar kakek, bicara saja, mudah. Ayah, karena semuanya setuju, kenapa nggak tes dia lagi? Kalau Yuven benar-benar punya kemampuan, semuanya enggak akan punya keluhan lain. Hari ini aku mengumpulkan kalian karena ada keputusan yang harus dibuat. Bu Gita. Ini 3 pengajuan bisnis. Dari situ, kita akan memilih satu sektor untuk investasi. Internasional ideal, akhir-akhir ini meroket. Aku di properti, adikku di mobil, dan adikku satunya di komunikasi. Grup jiran untuk sekarang belum ada pasar luar negeri. Jadi menurutku, ini kesempatan besar. Sepertinya Cahaya Finance pilihan tepat. Semua area bisnis, keluarga jiran akan ikut naik. Itu benar. Aku setuju dengan kakak. Cahaya Finance. Yuven, gimana menurutmu? Menurutku, kita investasikan semua ke AL88 milik Pakmu. Investasi kita di masa depan akan kembali lebih dari 280 miliar. Kamu bercanda? AL88? Kalian saja kucing 99. Iya, anak dari keluarga miskin. Memang gak bisa menilai. Pikirannya pendek. Aku tahu. Tadinya kamu memang beruntung kan? Pecundang, cepat kembali merangkak ke rumahmu. Ini tahun 1998. Lalu kenapa kalau 1998? 1998 itu tahun di mana internet jadi populer di seluruh negeri. Kuperhatikan bakatmu membuat cerita jadi makin baik. Lebih baik daripada jadi orang licik gak berguna seperti Tuan Muda Jinan. Apa maksudmu? Aku tua gawat, terjadi sesuatu. Siapa yang nyuruh kamu bicara?
Kamu berani memukulku? Pria yang pukul wanita. Cukup. Ada apa? Pak Ketua, di lapangan kerja Tuan Muda ditemukan bahan di bawah standar. Semua pekerja lakukan protes. Apa? Gak berguna kamu. Gak guna. Berlutut ke kakek. Kakek, bukan aku. Pasti ada masalah lain. Kakek akan kurus ini. Pak Ketua, kita harus ke bandara. Kakek, aku dituduh. Pasti ada yang melakukan ini. Kakek, kakek. Mulai hari ini, Yuven hidup di sini. Dan soal properti jiran, kamu yang menyelesaikannya. Urus dengan baik. Dan kamu jadi memimpin. Kakek! Yuven Van, barusan kakek cuma gila. Cuma aku, cucu aslinya. Tergantung kemampuanmu. Pak Vardan mementingkan hasil. Hasil? Bisnis ini kehilangan kepercayaan publik. Kita lihat gimana mau kamu selamatkan. Dia sangat beruntung ya. Kakak, akhirnya kamu mengatakannya juga. Sekarang kita lihat apa kemampuan anak yang dipilih ayah ini. Kadang kamu harus menundukkan kepalamu, merendah diri. Kalau kamu mengakui nggak bisa melakukannya di awal, kami pasti seenggaknya cuma akan menertawaimu seumur hidupmu. Gimana kalau mohon paman-pamanmu untuk menolongmu? Tolong? Aku nggak mau merepotkan kalian. Bagiku, menyelesaikan masalah ini mudah. Ayo. Kamu punya rencana? Pertama, kompensasi yang butuh kompensasi. Tenangkan publik dulu. Oke. Lalu siapkan persediaan makanan sebanyak mungkin. Waktunya harusnya tepat. Hah? Bawa mereka ke lembah sungai yang tahun 98. Akan ada banjir bandang. Meski aku nggak bisa menghentikan bencana alam, aku bisa mengurangi korban dan memenangkan kepercayaan untuk kita. Gimana kamu bisa tahu? Oke, kusiapkan segera. Tunggu. Kurasa aku melupakan hal penting. Apa itu? Kakek akan meninggal karena pesawat jatuh. Di kehidupan laluku, kakek meninggal di kecelakaan ini. Lalu Handi mewariskan grup jiran dan menyebabkan kebangkrutan. Kakek, aku harus menyelamatkanmu. Halo, ini Bandara Global. Penerbangan jam 7.10 ini akan kecelakaan karena kerusakan AC. Batalkan penerbangan. Apakah ada yang bisa kubantu lagi? Aku nggak bercanda, tolong percaya aku. Halo? Halo? Sekarang, kakek sudah sampai di bandara. Sudah telat kalau mau menyusul. Kamu... Namaku Lily. Kamu punya nomor Bu Gita? Nggak tahu, aku cuma karyawan junior. Kamu? Sudah kembali? Krisisnya sudah terpecahkan. Kamu punya nomor Bu Gita? Kenapa harus ku kasih padamu? Beraninya memukulku. Halo, Tuan Muda. Bu Gita, ini Yuven. Ada apa? Kami mau naik pesawat. Pesawat itu akan jatuh, jangan naik ke situ. Sinyalku jelek, aku nggak bisa dengar. Oke, terima kasih. Kami akan segera terbang. Nanti kita bicarakan kalau sudah Halo, sampai. halo. Aku nggak bisa menyelamatkannya. Meski hidup kembali, aku masih nggak bisa menyelamatkannya. Kamu membicarakan apa? Berdiri, bukannya barusan kamu seperti preman. Dan apa kamu? Siaran untuk berita darurat. Penerbangan pukul 7.10, Bandara Global ke Jakarta mengalami kecelakaan. 230 orang meninggal, tidak ada yang selamat. Bukannya itu pesawat ayah pakai. Bukannya itu pesawat ayah pakai. Ayah pasti nggak apa-apa kan? Cepat telepon bandaranya. Oke. Konfirmasi kalau ayah naik atau enggak.
Kakek, di daftar korban yang dirilis bandara, nama Pak Mertua sungguh ada di situ. Ayah! Sayang, kamu harus bertahan. Keluarga Jiran masih membutuhkanmu. Semua ini salahmu, sial. Setelah kamu masuk keluarga Jiran, kami nggak cuma mengalami masalah, bahkan pesawat kakek jatuh. Sudah ku bilang, orang bermarga Van itu nasib sial untuk keluarga Jiran. Kamu keluar! Kenapa aku harus pergi? Kakek sudah kasih properti Jiran padaku. Karena aku sudah mencabut selang oksigen ibumu. Kurang ajar kamu. Sekarang kakek nggak bisa membelamu. Kita lihat, kamu bisa apa? Kamu kira kamu masih bisa mewariskan harta keluarga Jiran? Ku kasih tahu, Yuven Van, apapun yang kamu lakukan, cuma aku yang memimpin keluarga Jiran. Kamu yang memimpin? Ayah baru meninggal, kita masih di sini. Kakak ipar, kenapa bilang gitu? Cuma Jinan anggota keluarga termuda kita. Sudah pantas untuk dia mewariskannya. Kamu? Tapi sebagai anak sulung, sekarang yang menempati posisi ayah aku, kamu? Sepertinya keluarga Jiran akan bangkrut sebelum diwariskan ke anakmu. Kamu? Kakak, lidahmu tajam sekali, tapi aku sebuah pikiran denganmu. Menurutku, lebih baik kita bagi saja aset keluarga ini lalu selesai. Kakek baru meninggal, dan ini yang kalian rencanakan. Kalian gak sadar diri. Ini bisnis keluarga Jiran. Kamu gak usah ikut campur. Aku akan pergi kalau kalian lepaskan ibuku. Baiklah, tapi kamu harus merangkak ke sini. Ibu, Paman, bukan. Pak Handi, kumohon lepaskan ibuku. Ku tanda tangani pernyataannya, ku tanda tangani. Jangan-jangan setelah hidup kembali, aku masih gak bisa mengubah nasibku. Aku akan merangkak, melihat wajah bodoh kalian. Hatiku sakit memikirkan kakek. Pria tua keras kepala itu sudah mati, dan kamu berlututlah merangkak padaku. Siapa bilang aku mati? Siapa yang menyuruhnya berlutut? Ayah! Kakek, kamu selamat. Kamu selamat. Kamu berharap aku mati? Hah? Enggak, tentu enggak. Lalu, ini semua apa? Aku cuma bercanda dengan Yuven. Bercanda. Bercanda. Kan Yuven ikut pura-pura atau ibumu? Sudah selesai. Kenapa kamu senyum? Aku mentertawai kebodohanmu. Kakek. Nggak nyangka aku membesarkan cucu pemberontak. Kakek, aku salah, kakek. Semua ini salah Yuven. Sejak dia datang ke keluarga kita mengalami banyak masalah. Bahkan penerbanganmu kecelakaan, kakek. Grup Jiran membantu korban banjir, menunjukkan komitmen mereka. Opini publik telah berubah. Alasan aku berdiri di sini hari ini, itu karena Yuven menyelamatkanku. Yuven menyelamatkanku. Ayah, gimana Yuven menyelamatkanmu? Kami mau terbang, kita bicarakan kalau sudah sampai. Ada apa? Tuan Muda Yuven menelpon dari Tuan Muda Jiran. Aku nggak tahu ada apa, sinyalnya jelek. Nggak usah khawatir, kita terbang saja. Pak Jiran, Pak Muda di A88 menerima undangan dari Yuven. Dia mau kita ke sana sekarang. Benarkah? Oke, tunda perjalanan bisnisnya. Kita ke sana sekarang. Baik, Pak. Aku nggak nyangka. Setelah aku diskusi dengan Pakmu, aku mendengar berita soal kecelakaannya. Tapi yang paling mengagetkan, kalian semua membuatku menyaksikan pertunjukan hebat ini. Ayah, Jinan cuma kekanak-kanakan. Dia bergurau dengan Yuven. Kakek, aku salah, kakek. Ayah, lagi pula dia cucu yang kamu besarkan sendiri. Dia tahu dia salah. Yang ku besarkan dengan tanganku sendiri. Cuma binatang yang mencabut selang oksigen bibinya sendiri. Kakek, aku cuma menakuti Yuven. Kalau suruhan kita telah semenit saja, kamu jadi pembunuh hari ini. Aku mau ikut denganmu, tapi kamu harus menyetujui persyaratanku. Silakan.
suruh seseorang untuk melindungi ibuku. Oke, Terima kasih sudah menyelamatkan ibuku. bukannya kamu juga menyelamatkanku? Kakek, aku salah kakek. Yuven yang menuduhku. Diam. Di waktu seperti ini kamu masih sempat menuduh orang lain. Tetap berlutut dan pikirkan apa yang sudah kamu lakukan. Kamu ikut aku. Kakek, aku lega kamu nggak apa. Kamu bukan Yuven. Apa maksudmu mengatakan itu? Aku gak percaya orang yang gak lulus SMA dan gak berani melihat mataku bisa memprediksi semua ini. Dan dalam waktu pendek kamu bisa membuat pilihan yang benar. Cuma karena itu kamu mencurigaiku. Enggak cuma itu, kebijakan reformasi properti, bencana alam, dan kecelakaan pesawat. Gimana kamu bisa memprediksi semua itu? Siapa kamu sebenarnya? Cuma ada dua penjelasan. Kamu bisa membaca masa depan. Atau sepertinya cerita lama itu benar soal badan yang kerasukan jiwa lain. Tapi gimana pun, kamu bukanlah Yuven yang aku tahu. Jawab aku. Kamu benar. Aku tahu semuanya. Aku nggak bisa baca masa depan. Aku cuma tahu kamu, kakek. Saat kamu mendirikan grup jiran, kamu berpegangan dengan pandanganmu. Setelah itu, dengan amalan investasimu, kamu mendapatkan reputasi baik. Aku cuma berdiri di pundakmu. Opini kita selalu sama. Soal kecelakaannya, aku cuma merasa kompetitif. Ingin mempertemukanmu dengan pakmu segera agar kamu mengakuiku. Baiklah. Kamu sudah menyelamatkanku. Apa yang kamu mau sebagai imbalan? Aku bisa minta semuanya selama aku bisa mendapatkannya. Aku mau meminta hadiah ini di depan yang lain. Mulai hari ini, Yuven jadi cucu kandungku. Dia akan hidup di kediaman jiran. Dia mempunyai hak untuk mewariskan grup jiran sebagai kompensasi. Mulai besok, Yuven akan memimpin properti jiran. Tentu, di keluarga jiran kita semua adil. Yuven sudah menyelamatkan keluarga ini. Jadi ini hadiah untuknya. Yuven, kamu harus pikirkan baik-baik. Aku mau status pewaris di keluarga ini. Apakah boleh? Memangnya kamu pantas? Kamu kira kamu siapa? Bibi, aku bercanda. Jangan buru-buru. Gak cuma pewaris. Yang sebenarnya aku inginkan itu tanah. Oke. Yuven, sudah tahu mau apa? Bagian mana yang kamu mau? Aku mau yang ini. Kamu yakin? Ini tempat pembuangan sampah. Aku yakin. Baiklah, karena sudah yakin, mulai sekarang tanah ini milikmu. Terima kasih, kakek. Aku penasaran, orang penting macam apa dia? Ternyata cuma pecundang yang ingin tempat pembuangan. Sudah cukup. Ini cucu kakek yang gak berpengalaman, keponakanmu sendiri, dan juga sebagai hukuman, status pewarisan Jinan ditarik mulai sekarang. Keluar dari sini. Ayah, kakek, aku salah kakek. Maafkan aku, gak kulakukan lagi kakek. Ayah, Jinan itu cucumu yang tertua yang kamu besarkan sendiri, ayah. Cucu yang kubesarkan sendiri, tapi kalau ada masalah, dia nggak mau belajar dan otaknya penuh niat jahat. Mana mungkin aku kasih grup jiran ke orang sepertinya? Ayah, Jinan ini masih terbilang bocah. Dia masih belum ngerti soal berat begitu. Nggak ngerti ya belajar.
Aku sudah mengurus perkuliahannya di luar negeri. Kamu akan keluar dari sini dan belajar. Nggak mau, nggak mau. Ayah, ayah, cepat bicara ke kakek. Aku nggak mau, ayah. Ayah, Jinan nggak pernah keluar rumah. Dia nggak pernah kemana-mana. Kamu mau mengirimnya ke luar negeri? Gimana dia bisa selamat? Kalau nggak selamat, mati saja. Jinan, ini kesempatan terakhirku untukmu. Sihir apa yang Yuven gunakan untuk menyihir pria tua itu? Sifatnya berubah sejak dia kembali. Sayang, jangan marah dong. Perusahaan Jiran dari atas sampai bawah penuh orang kita. Dia bukan siapa-siapa. Dia nggak akan sukses. Ku buat dia kapok. Pak Yufan, Bukannya kita janji pertemuan jam 9? Di mana semuanya? Pak Bayu bilang pertemuan hari ini diselenggarakan di lapangan golf. Kamu nggak dikabari? Barusan sudah dikabari kamu kan? Mereka semua karyawan lama dari Pak Handi. Sepertinya mereka mau melawanku. Ayo menemui mereka. Jangan khawatir, kita masih akan menuruti Pak Handi dan istrinya. Itu benar, Pak Handi. Kamu anak pertama keluarga Jiran, pewaris Pak Fardan, cucu yang tiba-tiba muncul. Udah jelas, nggak bisa apa-apa bagi semuanya. Masih ada yang belum tahu dia ya? Ini Yuven Van, cucu dari Pak Fardan. Properti Jiran ada di bawah namaku mulai sekarang. Bagus! Bayu Fen tahu cara membuat kesan pertama. Hari pertamanya dia telah di pertemuan. Tapi sudah jelas kan? Salahku. Aku belum familiar dengan kebiasaan kantor. Aku nggak tahu kalian bersemangat olahraga. Kalau begitu, gimana kalau kita main satu ronde? Peraturannya, kalau kamu menang, kamu menetap. Kalau enggak, kamu bisa keluar. Bocah sombong, kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Dan kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Rumor di luar sana, manajer di properti Jiran, semuanya berpengetahuan dan berkarakter hebat. Tapi melihat kalian, ternyata kalian cuma jago bohong. Orang-orang gak kompeten. Orang seperti ini gak ada alasan untuk masih kerja. Lily, Iya, kasih tahu HR. Aku manajer ini keluar besok. baik. Beraninya kamu, Pak Fardan. Kakekku sudah menyerahkan properti Jiran ke tanganku. Kan, Paman? Ini giliranmu. Ini giliranmu. Bayu Fen, kasih tahu apa yang kamu mau. Aku akan mendengarkanmu. Jangan pecat aku. Masuk. Kamu nggak bisa begitu kan? Kalau aku nggak bisa, aku nggak mungkin minta karyawanku. Pak Yuven keren sekali. Aku nggak nyangka di kehidupan masa laluku kerja di lapangan golf ternyata berguna. Perlaga berkuasa, kamu kira itu membuat kami menghormatimu? Iya, itu benar. Kalau kamu bisa, biar kemampuanmu yang bicara. Selama kamu mendapatkan hak pengembangan darinya, kami akan menghormatimu. Kalau enggak, kamu kembali ke tempat kamu berasal. Berani terima tantangannya? Pria ini suka membuat onar. Nggak peduli berapa orang dikirim. Yuven, tamat kamu kali ini. Kenapa dia terlihat nggak asing? Pak Yuven, jangan setujui. Orang ini CEO grup investasi Danur. Di dunia investasi, dia terkenal susah diajak bekerja. Grup investor Danur? Dia? Kenapa? Sekarang takut kamu? Kalau nggak mampu, jangan melakukan pekerjaan sulit. Kalau nggak bisa, kamu mundur saja sekarang. Siapa bilang aku takut? Ini yang aku mau.
Properti G benar-benar berpikir mengirimkan pemula akan membuatku luluh ya. Aku punya alasan yang gak bisa kamu tolak. Aku mau dengar. Ku dengar Pak Jerry suka main Go. Proses main Go itu soal merusak daerah tataan lawanmu. Pak Jerry, sepertinya kita punya ambisi yang sama. Ayo bertaruh. Kalau aku bisa memecahkan permainan ini, kamu mengabulkan satu permintaanku. Anak muda, ini permainan naga angin yang belum pernah dipecahkan siapapun. Di kehidupanku sebelumnya, AI telah menyelamatkan permainan ini. Seenggaknya coba dulu kan? Gimana kalau aku hebat dalam permainan ini? Bagus! Aku kalah. Katakan, apa maumu? Hak pengembangan untuk sisi barat kota? Enggak semudah itu. Aku mau kamu bantu aku investasi dalam hal ini. Software komunikasi, Penguin. Kamu tahu soal Penguin? Van Yuven, kudengar kamu menemui Jerry ya? Kamu ini terlalu percaya diri. Aku ingin tahu seberapa lama kamu pertahankan posisi ini. Aku tahu kamu nggak menemuinya. Kurasa sekarang ayah akan kecewa lagi. Yuven, kamu harus minta pamanmu membantumu. Sesuai ekspektasi cucuku, benar-benar hebat. Ayah, ada apa sekarang? Lihat saja, lihat. Kalian harus belajar dari sini. Pria dengan sentuhan Midas dalam investasi, investor legendaris Jerry De Antes. Masa depan, properti jiran tak terbatas. Kamu benar-benar dapat Jerry? Enggak cuma itu. Properti jiran disebut-sebut di koran edisi terbaru, menggemparkan pasar. Angka penjualan mencapai rekor terbaru. Ayah, aku tahu kamu memang jeli. Yuven, kerja bagus. Hana, kamu setuju? Iya. Kalau soal ini, aku harus berterima kasih pada bibiku. Dia yang kasih tahu aku untuk minta Jerry hak pengembangannya. Kalau enggak, aku enggak akan bisa menghasilkan laba secepat ini. Kurang ajar. Kalau bukan karenamu, kamu kira posisinya bisa seaman ini? Aku nggak sangka dia sungguh pergi ke Jerry. Orang-orang yang dulu dikirim, tangganya 20 dari mereka cuma kembali tanpa hasil. Dia memang bisa diandalkan. Kita semua meremehkan dia. Di waktu seperti ini, kamu masih membelanya. Kamu selingkuh dengan dia. Aku tahu kamu gak akan berani. Omong-omong, ayah janji properti jiran akan dimiliki Jinan. Itu benar. Sekeras apapun Yuven bekerja, dia masih akan kerja di bawah Jinan. Itu masuk akal. Tapi aku gak percaya dia. Kamu harus suruh orang lain untuk memimpin. Sudah aku urus semuanya. Via, masuklah. Pak Handi, Bu Shanti,
Gimana? Bagus, bagus sekali. Anak itu sangat beruntung. Ah, Pak Yuven, ini kopimu. Apakah sesendok gula cukup? Pak Yuven, angka penjualan kita bulan ini punya rekor baru lagi. Kita nomor 1. Pak Ketua sangat bahagia. Dia memintamu untuk pulang. Baiklah. Kontrak ini pastikan kamu sudah baca dengan teliti. Pengirim dan penerima, pihak kedua dan pihak ketiga. Lalu pendanaan ini, menurutku... Ayo makan. Dengan ini kerjasama dimulai. Sekarang, era kemajuan internet dimulai. Ayo, Yuven. Bersulang. Kita akan terus investasi di pangan penguin dan mengembangkan warung internet kita, apalagi untuk game bernama Legenda. Lihat. Yang ini. Kita pakai yang ini. Kamu buta? Maaf. Kamu merusak sepatuku. Pergi. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Hei cantik. Yuven, tebak aku bertemu siapa? Tuan muda keluarga jiranmu. Dia pulang ke negara ini. Benarkah? Jadi sekarang kelihatannya dia punya niat buruk. Kamu harus berhati-hati. Baiklah, dimengerti. Yuven. Kakek, kamu pulang. Kamu masih ingat tanah di sini? Tentu ingat. Itu hadiah pertama darimu untukku. Siapa yang kira setelah jalan 4 cincin dibuka di Kaili, tempat pembuangan sampah itu harganya akan meroket. Dengan begitu saja, kamu akan jadi miliarder. Era ini. Miliarder? Aku? Benar. Ini uang tunai 14 miliar, harga untuk tanah ini. Tolong diterima, kejelianmu dalam hal ini sangat menakjubkan. Selama ini kamu belum pernah salah. Nggak pernah. Itulah kenapa kakek cuma mempercayaiku. Kamu ini tahu cara bicara. Terima saja. Ya. Halo? Baiklah. Aku mau pulang. Ayo. Sudah waktunya makan malam. Jinan sudah pulang. Iya, kamu tahu. Sebelum aku. Temanku kebetulan bertemu dengannya tadi. Ada apa, Pak Yuven? Rasanya seperti hidup dengan macan. Satu-satunya alasan dia mempercayaiku cuma karena aku masih berguna untuknya. Jinan pulang. Kakek, cucu gak bergunamu ini sudah pulang. Sepertinya Jerry salah. Setelah bertahun-tahun, kelihatannya Jinan gak berubah. Seenggaknya dia hebat dalam berpura-pura. Ayo, berdiri. Kamu benci kakek? Enggak. Dulu aku salah. Aku pantas dihukum ajaran keras. Kakek, aku paham niat baikmu. Anak baik. Duduk.
Jinan, sini, duduk dengan Bibi. Sudah bertahun-tahun gak ketemu, Bibi rindu sekali. Omong-omong, Ayah, sekarang Jinan sudah pulang. Kamu gak mau kasih dia posisi untuk dapat pengalaman? Jinan, kamu mau posisi apa? Kakek, di mana kamu jatuh, di situ kamu berdiri. Aku masih mau mengambil alih properti Jiran lagi dan membuktikan apa yang kupelajari. Kak Yuven, gimana menurutmu? Pak Ketua, properti Jiran di bawah pimpinan Pak Yuven sekarang jadi sangat berbeda. Aku rasa... Kalau soal bisnis keluarga Jiran, sejak kapan sekretaris boleh ikut campur? Tapi selama ini, Yuven semakin sukses di industri ini. Kalau ditanya, malah sepertinya dia lebih sombong. Aku takut suatu hari dia nggak menghormatimu lagi, Ayah. Cukup, mulai hari ini, properti Jiran akan dipimpin sama Jinan. Pak Ketua, menurutku... Menurutmu, aku pilih kasih. Enggak, menurutku dengan keputusan ini, kamu gak takut lukai perasaan Tuan Muda Yuven? Kelinci dipelihara, serigala dibentuk jadi tukang daging atau dagingnya. Tergantung kemampuan mereka. Ambil dan buang semua barang Yuven, dasar pembawa sial. Kalian gangguin dia! Ini undangan acara gala bisnis kalangan elit dari Pak Ketua buat Pak Yuven. Semua undangannya tokoh besar di bidang ini. Pak Yuven luar biasa. Biar aku bantu kasih. Bagus, hampir masuk. Sekali lagi. Tuan Muda Jinan, akhirnya kamu kembali. Harga properti Jiran sudah 3 kali lipat. Kamu beruntung banget. Sekarang kamu yang pegang. Bertahun-tahun gak ketemu, kayaknya kamu makin jago, sepupu. Pupu, aktingmu juga lebih jago dari sebelumnya. Makasih sudah kerja buat aku selama ini. Pasti kamu sudah kerja keras. Mulai besok, kamu gak perlu kerja kesini lagi. Kamu usir Pak Yuven. Apa aku kurang jelas? Kamu... Oke, kalau gitu semoga sepupuku beruntung. Dia pergi gitu aja. Apa maksudnya? Mungkin dia pikir aku bakal minta dia kembali. Dia pikir dia siapa? Apa dia kira tanpa dia properti Jiran bakal bangkrut? Tuan Muda, ini undangan acara gala bisnis kalangan elit. Ketua minta kamu untuk kenalan sama CEO Grup Midas, Jerry Dantes, dan juga investor misterius di balik Pinguin. Mereka bakal datang. Kalau aku kenal sama 2 orang besar ini, kedepannya bakal gampang banget buat cari muka di depan kakek. Kalau sudah gitu, Yuven itu bakal cuma jadi anjing liar. Jinan itu benar-benar mau kupukul. Bertahun-tahun kamu sudah banyak berkorban buat properti Jiran. Aku benar-benar gak habis pikir. Kamu khawatir sama aku? Astaga, undangannya ketinggalan di kantor. Kayaknya sekarang undangan itu sudah di tangan Jinan. Terus kita harus gimana? Jangan khawatir, tetap sesuai rencana. Bukannya kamu nggak suka acara panjat sosial kayak gini? Kenapa kali ini kamu mau datang? Ada yang mau pamer di depan aku. Aku harus kasih dia kesempatan kan? Pasti Jinan itu lagi. Kelihatannya Jinan
akan hancur. Sini. Tuan-tuan, ini pimpinan dari properti jiran yang sebenarnya. Tuan Muda Jinan, ini Tuan Lee. Halo. Jadi Tuan Yuven itu siapa? Masih belum tahu. Tuan Jinan ini harus tunggal keluarga jiran. Tuan Yuven itu cuma sementara. Ternyata kau pintar sekali. Hah, ini Tuan Wang. Halo. Kenapa dia ada di sini? Tuan Jerry ini nggak bisa dipercaya. Pestanya sudah mau mulai, tapi dia belum datang. Menurutku, dia mau lihat pertunjukan saja. Maksudnya apa? 3, 2, 1. Yuven, kamu menyelinap masuk. Kenapa? Apa ada yang bilang kalau Yuven gak boleh masuk? Ini acara buat kalangan elit. Kalangan elit. Kami gak terima orang rendahan kayak kamu. Semua orang di sini tokoh besar di bidangnya. Kekayaannya puluhan miliar. Kamu cuma anjing liar yang ditendang dari posisimu. Gak layak datang ke sini. Gimana kamu bisa tahu kalau aku bukan tokoh besar? Tokoh besar apa kamu? Dia tokoh besar. Nggak punya cermin. Sana ngaca di genangan air. Kalau pakaianmu nggak sampai 200 juta, berarti kamu kelas bawah. Masih berani bilang kalau kamu tokoh besar. Kamu itu cuma budak yang kerja buat Tuan Muda Jinan. Kamu pikir kamu orang hebat? Mendingan bawa barang-barangmu pergi sekarang. Jadi kamu nggak bikin malu diri sendiri di sini. Kamu! Anjing siapa kamu? Gonggongannya kencang banget. Kamu siapa bilang aku anjing? Aku ngomong sama siapapun yang menggonggong hari ini. Hari ini, aku bakal duduk di sini. Berani banget. Aku mau lihat. Siapa yang bisa bikin aku pergi? Ini pesta Tuan Jerry. Kamu nggak punya sopan santun. Berarti kamu nggak tunduk sama aturan Tuan Jerry. Aturan? Di sini, aku yang punya aturan. Kamu sadar sama apa yang kamu omongin di wilayah Tuan Jerry? Kamu berani gak hormatin dia? Cari mati! Siapapun, bawa dia keluar sekarang. Dia malu-maluin kelas kita. Seret dia keluar. Seret dia keluar. Bawa dia keluar. Ayo cepat keluar. Seret dia. Keluar. Keluarin dia. Seret dia dari sini. Aku mau lihat siapa yang berani. Aku mau lihat siapa yang berani. Tuan Muda Jinan, dia ini Tuan Jerry dari grup Midas yang lagi naik daun di dunia bisnis. Halo Tuan Jerry. Aku CEO baru properti jiran, Jinan Jiran. Semoga bisa bekerja sama-sama Tuan. Aku sudah tahu. Oh, apa reputasiku di sini sebagus itu? Keren. Pastilah kakekku. Dia kasih tahu semua orang kalau aku belajar di luar negeri. Mohon maaf Tuan Jerry, aku nggak tahu kamu belajar di luar negeri. Tapi yang aku tahu, kamu terlalu berani. Aku nggak paham maksud Tuan Jerry itu apa ya? Sumpah aku nggak tahu, aku nggak ngerti. Maksudnya gimana? Minggir. Kamu bahkan nggak tahu kalau Yuven itu investor besar di sini. Dan orang kayak kamu mau jadi CEO properti jiran. Kayaknya keluarga jiran sudah kehabisan orang. Kamu ngomong apa? Berani hina keluarga jiran? Kami masukkan kamu ke daftar hitam. Kamu yang ngomong sendiri. Semua orang di sini jadi saksi mulai hari ini. Semua yang kerja bareng Jinan berarti juga musuhku. Kamu! Jangan, Tuan Muda. Tuan Jerry bintang di dunia bisnis. Dia punya bantuan dari grup Penguin. Kalau masuk daftar hitam, kita bisa bangkrut. Kamu harus minta maaf sekarang. Aku? Ayo. Hah? Grup Penguin dituduh perusahaan asing karena melanggar hak cipta. Iya, ada apa? Kita harus gimana ya sekarang ya? Aduh, kita harus gimana?
Apa ini, Tuan Jerry? Berarti aku Tomnya. Ternyata kamu gak sehebat itu. Dasar sampah. Mau saingan sama keluarga jiran. Bintangnya lagi naik daun. Wih. Tuan Jerry, Yuven, kutunggu kalian berlutut sama aku. Ngelanggar hak cipta itu bukan candaan. Tapi kenapa kamu gak khawatir? Ada 14 miliar di kartu ini. Aku mau investasiin semua buat Penguin. Aku mau jadi pemegang saham terbesar Penguin. Kamu gila. Penguin itu perusahaan baru. Gak ada yang tahu dia bakal jadi gimana. Kamu yakin mau investasiin 14 miliar buat grup Penguin? Kakek, Jerry itu gak kaya. Yang orang bilang, menurutku, orang-orang di industri ini anggap dia kayak legenda. Dan Yuven itu berani banget provokasi aku di depan banyak orang. Dia gak hormatin keluarga jiran. Untung aku bisa tanganin semuanya. Apa benar? Grup Penguin berhasil lewati masa krisis dan dapat investasi misterius. Mereka bangkit dari kematian. Sekarang, harga sahamnya terus naik. Mana mungkin? Sebaliknya, harga saham grup jiran berubah-ubah tanpa alasan. Sahamnya sekarang turun secara stabil. Kamu sudah tahu kalau Penguin bisa lewatin krisis ini. Jadi, dari awal kamu sudah rencanain ini buat jebak Jinan. Aku bukan dewa. Aku pergi dulu. Mau kemana? Pulang ke keluarga jiran. Waktunya ambil alih. Ini yang kamu bilang sudah tangani. Ayah, dia baru pulang dari luar negeri. Dia belum mengerti sama apa yang ada di sini. Masih belum mengerti. Bajingan kecil itu bikin semua orang marah. Kalau bukan karena mereka hormat sama orang tua kayak aku, keluarga jiran pasti sudah bangkrut. Cepat jelasin sama kakek. Kakek, ini bukan salahku. Kakek, semua salah dia. Dia sengaja jebak aku. Kalau Yuven gak jebak aku gak mungkin singgung Tuan Jerry di pesta itu. Kakek, Tuan Jerry suruh aku tenangin kakek. Dia bilang harusnya dia gak usah pedulin anak yang gak tahu apa-apa. Dia bakal bantu kita lewatin masa krisis ini. Tapi dia gak mau lagi lihat Jinan di properti jiran. Bohong. Kamu gak pantas ngobrol sama Tuan Jerry. Kakek, jangan percaya dia. Tutup mulutmu. Mulai hari ini gak ada tempat buatmu di keluarga jiran. Ayah. Grup jiran ini aku yang bangun sendiri. Aku gak akan kasih ini ke tangan orang yang gak kompeten. Mulai sekarang hak waris Jinan dicabut. Pewaris keluarga jiran harus orang yang kompeten. Jinan, ini belum selesai. Aku bakal buat puncaknya lebih spektakuler. Yuven, aku gak bakal lepasin kamu. Ya ampun, kalau kalah, bisanya cuma sembunyi dan hancurin barang. Kamu ini memang pecundang. Kakak cuma lampiasin emosi aja. Lagian, kamu masih keluarga jiran. Tapi kalau selama Yuven masih di sini, kamu gak akan bisa balik lagi. Sudah, gak usah diomongin. Makan buah dulu. Bibi, ini sudah malam. Ada perlu apa? Karena sudah malam, kenapa kita nggak lakuin
yang harusnya dilakuin malam-malam. Ini nggak benar kan? Kalau paman tahu, dia pasti marah. Dia nggak bakal tahu. Lagian, orang tua gak guna itu nggak sebanding sama kamu. Yuven, hari ini kamu bakal mati. Orang tua gak guna itu gak sebanding sama kamu. Jinan sudah beres, dan paman Handi orang mesum dan gak becus. Jadi mau pindah ke pihakku sekarang. Aku gak mau orang gak guna. Itu gak ngaruh buat aku. Yuven, aku beneran suka sama kamu. Kalau kamu gak percaya, aku bisa kasih tahu kamu rahasia lain. Sebenarnya anak itu yang bikin masalah di keluarga Jiran. Apa maksudmu? Cuman ketipu sama tindakannya seolah bodoh dan gak tahu apa-apa. Dia itu manipulatif banget. Tadi aku lihat dia bawa pisau ke kamar Jinan. Kamu ngapain di sini? Aku bisa jelasin. Oh, nggak perlu jelasin ke aku. Aku mau kasih tahu. Ketua menunggumu di kamarmu. Sial. Yuven, hari ini kamu bakal mati. Kakek. Kamu. Ayo jalan. Jalan. Ayah, pasti salah paham. Kamu tahu gimana Jinan tumbuh? Salah paham. Macan gak bisa sembunyiin belangnya. Gak cuma mau bunuh bibinya, tapi dia juga mau bunuh kakeknya. Jinan, mulai sekarang kamu hidup atau mati gak ada hubungannya sama keluarga Jinan. Ayah, ayah. Ayah, ayah. Sebentar. Mukamu masih saja menantang. Pesta itu memang jebakan dari awal. Aku nggak nyangka sudah 3 tahun di luar, kamu masih saja bodoh. Memang nggak cocok buat hal besar. Yuven, kayak gini bukan berarti kamu menang. Apa maksudmu? Kamu masih belum tahu ya? Alasan ibumu diusir dari keluarga Jiran itu karena Bibi Hana. Ayo pergi, jaga sikapmu. Jerry, tolong umumin. Aku beli banyak telepon PHS. Bibi Hana, aku biarin kamu nikmatin hidup sedikit lagi. Nggak nyangka, malah masuk sendiri ke jebakanku. Barang ini? Ini mainan orang miskin. Selera Yuven memang cocok sama latar belakangnya. Menyedihkan. Memang menyedihkan. Tapi keputusan Yuven 4 tahun ini nggak pernah salah. Dia cuma beruntung. Aku sudah putuskan, perusahaanku Elektronik Jiran bakal beli banyak telepon Bata. Kita boikot telepon PHS. Bibi, ku dengar penjualan di Elektronik Jiran lagi nggak baik, butuh bantuan. Nggak perlu. Ini cuma masalah kecil. Gampang, aku bisa tangani. Kamu ngapain? Perintah ketua, mulai sekarang kamu duduk di situ.
Kamu bilang apa? Tuan Muda Yuven, silakan. Permisi. Ayah, kenapa ini? Kenapa aku harus duduk di belakangnya? Kamu lihat sendiri. Pengguna Xiamen sudah hampir 1,4 miliar. Telepon batas sudah ketinggalan zaman. Ya mungkin, ini nggak mungkin. Pikiranmu pendek. Yuven cuma habisin 420 juta buat Xiamen, tapi penjualannya sampai 2,8 miliar. Grup Jiran bakal jadi punya yang paling kompeten, sama kayak posisi duduk di sini. Orang yang nggak bisa apa-apa harus pindah. Bibi, ini baru awal. Apa yang kamu lakuin ke ibuku harus kamu bayar 100 kali lipat. Yuven. Hana, kamu tenang dulu. Apa ini bisa selesai masalah? Tenang? Gak mungkin aku bisa tenang. Kamu lihat bajingan itu. Dia duduk di kursiku dan kelihatan sombong. Gak boleh. Gak peduli caranya. Aku harus ambil alih pasar Xiamen. Oh, kamu masih ingat kalau kamu orangku. Aku suruh kamu awasin Yuven dari lama banget. Tapi belum ada info apa-apa. Aku kira kamu suka sama dia. CEO Handi, aku selalu ingat Tuan. Tapi anak itu memang hati-hati banget. Aku gak bisa temuin celahnya. Terus ngapain kamu kesini? Ini alamat pemasok elektronik Tuan Yuven. Kayaknya kalau Nyonya Hana tahu. Kamu pintar banget. Siapapun yang menang, kita pasti untung. Pak Yuven gawat, elektronik Jiran keluarin Xiamen yang lebih murah. Mereka cepet banget ambil pasar kita. Beberapa pemasok kita mau berhentiin kontrak. Kelihatannya umpan sudah berhasil. Elektronik Jiran keluarin Xiamen pertamanya. Harganya murah, kualitasnya lebih bagus. Gemparin pasar 6 bulan berturut-turut. Semua orang rebutan mau beli. Penjualan ini capai rekor tertinggi untuk pertama kalinya. Semua punyaku. Semua punyaku. Pak Yuven, aku nggak ngerti kenapa kamu kasih alamat pemasok itu. Keuntungan bisa mancing hasrat dalam hati orang. Dan kalau kamu sudah setri hasrat itu, panahku pasti tepat sasaran. Kakak, aku sudah bulat. Aku investasiin semuanya. Kamu ikut gak? Kamu gila. Yuven itu licik. Kamu yakin itu nggak aneh? Terus, kamu belum kasih tahu dari mana kamu dapat alamat pemasok itu. Kamu nggak lihat berita? Sekarang di pasar Xiamen, aku yang mendominasi. Mendominasi? Dari mana kamu dapat uang itu? Itu, perusahaan baru saja dapat pinjaman. Jadi aku pinjam sebentar. Jangan khawatir, aku akan bayar secepatnya. Apa maksudnya? Kamu gelapin uang perusahaan? Itu ilegal. Kenapa bisa ilegal? Aku cuma pinjam, bukannya nggak mau bayar. Mau kemana? Mau ambil balik yang memang punyaku. Telepon PHS dari elektronik Jiran ternyata produk jelek. Publik boikot produk itu. Dalam waktu yang sama, menurut laporan polisi, CEO Najiran dari elektronik Jiran diduga gelapin dana perusahaan. Ini sedang dilakukan penyelidikan. Wow, semua ada di sini. Apakah kalian sudah lihat berita hari ini? Katanya kursi ini buat orang paling kompeten. Bukannya kamu harus balikin ke aku hari ini. Tapi nggak apa-apa, aku nggak mau duduk di situ hari ini. Lagian kursi yang diduduki anjing terlalu kotor. Gita, ambil kursi baru untukku. Berlutut. Ayah! Bibi, barusan di TV namamu memang disebut. Tapi mereka bilang kamu gelapin uang perusahaan. Ayah, aku salah. Maksudku bukan gitu. Aku cuma pinjam. Kalau telepon PH sudah laku, aku bakal kembaliin.
Bibi, aku lupa bilang satu lagi. Tadi di berita bilang kalau telepon PHS yang kamu produksi semua produk jelek. Orang-orang boikot produk itu. Mana mungkin? Mana mungkin? Oh, benar. Pemasok itu dari Yufan. Kamu mau salahin dia. Yufan, kamu menjebakku. Jangan pikir kamu bisa berdiri dan lihat saja. Kamu bakal kuseret juga. Yufan, kamu bajingan. Aku gugat kamu. Karena sekongkol sama pabrik, ngerusak harga pasar, dan jual barang murahan. Ada bukti. Bibi, kalau nggak punya bukti, itu fitnah. Aku punya bukti. Siapa bilang aku nggak punya bukti? Alamat pemasok ini dia sendiri yang tulis. Tulisan ini mirip tulisanmu. Oke. Kamu lakuin hal tercela, kayak gini jual barang murahan. Dan sekarang mau jerumusin Hana juga. Yuven, apa maumu? Kayaknya dia minta ditendang dari sini. Benar. Ayah, kamu lihat kan? Dia menjebakku. Ada yang mau kamu omongin? Kakek, itu memang tulisanku. Tapi tunggu dulu, kenapa? Kertas sudah ada di tangan Bibi. Bibi Hana, apa kamu yakin kalau masalahnya karena alamat pabrik ini? Nona Hana, aku nggak ketemu pemilik pabrik yang kamu bilang. Tapi aku ketemu pemilik pabrik satu lagi. Pabrik ini namanya sama kayak yang kamu bilang. Tapi harganya jauh lebih murah. Pemiliknya bilang kalau mau kerja sama dia bakal kasih potongan segini. Aku gak mau tahu. Kamu menjebakku. Pemasok ilegal yang namanya sama kayak Fury PHS sudah ditahan. Menurut polisi, elektronik jiran itu rekan terbesarnya. Cukup, penjaga. Bawa dia ke kantor polisi. Enggak, ayah, aku anakmu. Kamu harus lindungi aku. Kalau enggak, aku masuk penjara. Ayah, Yufan. Ayah, tolong aku, ayah. Aku nggak ngerti. Kamu susah payah beli pabrik ini dan kasih nama kaya pabrik yang mencurigakan itu. Kamu nggak takut jadi masalah? Nggak akan jadi masalah. Ini bakal jadi bumerang buat dia. Bibi Hana, kalau cuma masuk penjara, kamu gampang lolos. Nggak sesimpel itu. Ayah, kamu tahu kan sekarang? Semua ini rencana anak itu. Kamu biarin dia lolos gitu aja. Aku sudah bilang, di dunia bisnis yang menang dapat semua. Umumin, mulai hari ini, Yuven ambil alih perusahaan elektronik jiran. Ayah, daripada ganggu keputusanku, kamu lakuin saja perintahku. 4,2 miliar. Menangin lelah tanah di kota utara seharga itu buatku. Ayah, tanah di sana harganya 7 miliar. Handi, kamu sudah terlalu sering kecewain aku. Kalau kali ini kamu gak bisa, sama kayak anakmu, keluar saja dari keluarga jiran. Oke. Jerry, sebarin berita kalau kamu mau tanah di kota utara juga. Gak mau. Tanah itu berguna buat keluarga jiran, tapi buatku itu gak berguna. Aku gak bakal keluarin uang. Lakuin saja apa yang aku bilang. Kadang aku gak ngerti sama kamu. Kamu mau ambil alih keluarga jiran atau hancurin? Yang aku mau bukan cuma keluarga jiran. 4,2 miliar buat lelang itu sudah siap. Sudah. Tuan Handi, Yuven dan Jerry sudah sepakat. Mereka berdua kumpulin 7 miliar buat menangin lelang tanah KTA Utara. Apa kamu bilang? Tuan Handi, ketua cuma kasih 4,2 miliar buat ini. Kita harus gimana sekarang? Ngapain orang internet beli tanah? Oke, siapkan kontrak buat transfer 10% sahamku di properti jiran. Aku mau kunjungin Jerry. Baik Tuan. Ku dengar Tuan Handi sibuk belakangan ini. Kenapa Tuan punya waktu buat ketemu orang nganggur kayak aku? Kamu orang nganggur, tapi kamu bikin banyak masalah. Aku dengar kamu bantu Yuven buat ambil tanah kota utaraku. Tuan Handi, jangan bikin aku kelihatan kayak pencuri. Ini lelang umum, gak ada aturan kalau tanah ini harus dijual ke kamu. Kamu licik juga. Oke, bilang saja kamu mau berapa biar kita bisa kerja sama. Kamu mau aku khianatin sekutuku? Di bisnis, intinya kita harus untung.
Anak itu, Yuven, nggak punya siapa-siapa. Apa dia pantas jadi sekutumu? Aku bakal kasih kamu 10% saham properti Jiran. 10% 14 miliar. Benar. Kamu cuma perlu bantu aku dapat tanah kota utara itu. Dan 14 miliar ini bakal jadi punya kamu. Yuven, kebetulan banget. Kamu kesini mau ikut pesta aku. Masih belum tahu siapa yang bakal adain pesta. Paman, sebentar lagi lelangnya mau mulai. Jangan ngalah sama aku, oke? Pastinya nggak bakalan. Sombong banget. Dia bakal nangis sebentar lagi. Jerry, uang yang aku minta sudah siap. Sudah siap. Jangan khawatir. Sekarang, lelang tanah di kota utara resmi dimulai. Oke semuanya, silahkan tawar. Tawaran awal 140 juta, 280 juta, 420 juta, 4,2 miliar. Apa dia? Kenapa buang uang? Tiba-tiba dia nawar sebanyak itu. Kamu belum tahu, Tuan Muda Yuven, cucu kesayangan ketua. Sekarang, properti dan elektronik Jiran, dia yang pegang. Pantas saja, kelihatannya hari ini keponakannya bakal menang dari pamannya. Kayak yang Tuan Jerry bilang, anak ini sudah tahu ketua cuma kasih kamu 4,2 miliar. Jadi dia langsung tawar 4,2 miliar. Dia memang mau tantang kamu. Percaya diri banget. 11,2 miliar. 11,2 miliar. Tuan Handi nggak masuk akal. Harga tanah ini cuma 7 miliar. Jadi sekarang cuma tergantung Yuven mau lawan atau enggak. Tapi susah ngomong. Mungkin Yuven punya Tuan Jerry buat bantu dia. Aku nggak percaya. Semua tahu ketua Vardan cuma kasih 4,2 miliar. 11,2 miliar dari mana, pelelang? Aku minta verifikasi dananya dulu. Karena satu tamu minta verifikasi, Tuan Handi, tolong kerjasamanya. Tuan Handi, tolong buktiin asetmu. Wah, itu kartunya. Wah, beneran. Itu asetnya loh. Oh iya. Di kartu ini memang cuma ada 4,2 miliar, tapi aku nggak cuma punya satu kartu. Tuan Jerry, benar kan? Tuan Jerry? Benar. Sisanya 7 miliarnya. Aku yang tambahin. Asetmu sekarang cuma ada 5,6 miliar. Gimana bisa lawan aku? Tuan Jerry, dasar bajingan gak tahu malu. Pengalaman selalu menang. Diam. Diam, diam. Ada yang lebih tinggi. Kalau gitu, selamat Tuan Handi. Sudah menangin tanah di kota utara senilai 11,2 miliar. Paman, kenapa sudah senang? Coba lihat ini. Bukannya itu perjanjian pemindahan saham aku dan Tuan Jerry. Kenapa bisa ada di kamu? Kamu sengaja. Terima kasih Tuan Handi. Kamu cuma bayar 7 miliar buat dapat saham properti Jiran seharga 14 miliar. Bleh. Kalian, jadi selama ini kalian incar sahamku. Paman, lebih baik kamu jaga diri. Kayaknya nggak lama lagi kamu harus jelasin semuanya ke kakek. Wah, ternyata Jerry dia kenapa ya? Yuven benar-benar gila. Dia beneran hebat. Apa maksudnya? Gak penting apa maksudnya. Cepat ambil tanah kota utara sekarang. Ini kesempatan terakhirku dari ketua. Aku gak boleh gagal. Baik. Bersulang. Sekarang, kalau aku ingat bukan Tuan Handi, aku mau ketawa. Padahal kita bisa saja cuma ambil sahamnya, nggak perlu lawan dia. Kenapa kita harus drama gitu? Capek banget. Itulah hidup. Penuh naik turun. Sebelum dia terjun bebas, biar dia nikmatin dulu sekarang.
Kayaknya bakal ada drama lagi. Tunggu saja. Ayo. Di hidupku yang sebelumnya, karena tanah ini aku harus tanggung akibatnya. Tapi sekarang, Tuan Handi, kabar buruk. Ada apa? Bukannya sudah aku bilang buat langsung dibangun. Pembangunan sudah dimulai, tapi... Cepat ngomong. Di tanah yang kita menangi di lelang, ditemuin beberapa peninggalan kuno. Sekarang pembangunannya diberhentiin. Kita nggak tahu bisa dilanjutin kapan. Hah? Tuan Handi, semua uang kita ada di proyek ini. Kalau pembangunan ditunda lama, aku takut properti jiran bakal bangkrut. Ketua paling peduli sama properti jiran. Kalau beneran kejadian, kita harus gimana? Kamu pikir aku nggak tahu? Hah? Aku perlu kamu kasih tahu. Kakak, kenapa kakak marah? Bukannya kita sudah dapat tanah di kota utara itu. Harusnya kamu senang. Kamu keluar. Kak, adikmu kesini mau bantu. Bantu aku? Ketua, di tanah kota utara itu ditemukan beberapa peninggalan kuno. Sekarang pembangunannya diberhentikan. Kenapa kamu kesini? Kakek, jangan beli tanah di kota utara itu. Kakek, berani taruhan. Aku taruhan tanah di kota utara itu bakalan terkenal. Kamu anak kecil, mau nantangin aku? Oke, gimana kalau kamu kalah? Aku nggak mungkin kalah. Terus? Dari Tuan Muda, bukan. Dari Jinan, Nona Hana, dan sekarang Tuan Handi. Ambisi Tuan Muda Yuven makin kelihatan jelas sekarang. Apa kamu benar-benar nggak akan bertindak? Siapa yang suruh kamu ngomong gini? Nggak ada. Aku rasa sejak Tuan Muda Yuven masuk keluarga jiran, orang di meja makan jadi makin sedikit. Jadi kamu salahin aku juga? Menurutku, seharusnya nggak sampai gini. Aku tahu apa yang kamu pikirin. Tapi mereka bertiga, aku lebih tahu mereka kayak gimana dibanding orang lain. Memang kenapa kalau ambisinya makin lama makin jelas? Kayak orang tua bilang, kalau nggak salah, gak usah takut. Kalau mereka mau lawan, biarin saja. Kalau mereka nggak mampu, bakal nangis-nangis ke orang tua mereka. Aku terlalu tua buat malu kayak gitu. Lagian kalau dipikir-pikir, Yuven mirip banget sama aku waktu masih muda. Kamu nggak ngerasa gitu? Kakek, Yuven, kenapa tiba-tiba kesini? Pergi, panggil Handi kesini. Baik. Sini. Kakek, aku kesini buat tagih janji kakek. Bilang, kamu mau apa? Lihat ini dulu. Ini perjanjian pindah saham dari Handi. Herman, kali ini kamu harus bantu aku. Oh, ke Handi. Kalau kamu kayak gini, mana mungkin aku nggak bantu. Properti jiran sekarang lagi kekurangan uang banget. Gimana kalau gini, aku bakal tarik kas 14 miliar. Tapi ada satu syarat. Aku mau 15% sahammu di properti jiran. 15%. Aku cuma punya 20% saham sekarang. Kamu ngerampok. Kenapa bisa bilang ngerampok? Kakakku, arus kas properti jiran sudah nggak ada. Kalau harga saham turun, sudah nggak ada nilainya. Jadi kalau dipikirkan lagi, bukannya ini semacam diskon buat keluarga? CEO jiran, ini perjanjian pindah saham yang kamu minta. Keluar, aku nggak minta itu. Dasar pelacur, kamu mata-mata. Sudah lama dong. Dasar orang tua mesum dan bodoh. Kakak, kamu benar-benar harus tanda tanganin perjanjian ini secepat mungkin. Kalau enggak, nanti bakal telat. Kalian ada di sini. Ketua mau ketemu Tuan Handi. Binatang itu cuma buat 7 miliar. Dia kasih saham properti jiran ke orang lain.
Kenapa kamu kasih ini ke aku? Kamu pasti tahu, makin besar krisis properti jiran, makin cepat juga pamanmu bakal tersingkir. Kamu tinggal simpan ini dulu dan tunggu sampai waktunya tepat. Kayak gini, apa hatimu berubah? Atau kamu mau bantu dia, kakek? Aku cuma mau bantu kakek. Aku tahu grup jiran hasil kerja kerasmu. Dan properti jiran inti dari grup jiran. Jadi, apapun yang terjadi di keluarga jiran, aku pastiin properti jiran bakal tetap baik-baik saja. Bakal terus jalan. Ketua, Tuan Handi sudah datang. Kamu boleh pergi. Baik. Ayah, aku sudah lakuin yang kamu suruh. Aku menangin tanah di kota utara 4,2 miliar, tapi malah ada peninggalan kuno. Itu aku gak tahu apa-apa. Kamu nyalahin aku? Bukan, itu salah dia. Mana mungkin aku berani. Bajingan, itu Yuven, sekongkol sama Tuan Jerry buat jebak aku. Jangan panggil aku ayah. Kamu dibodohin terus sekarang kamu nangis-nangis ke aku. Aku gak percaya kalau diarahin pistol ke kepalamu dan paksa kamu buat jual sahammu. Ayah, aku hati-hati banget selama hidupku. Kenapa akhirnya punya anak pecundang kayak kamu? Ayah, ini salahku. Ini salahku, ayah. Ayah kasih aku kesempatan lagi. Mulai sekarang, masalah perusahaan bukan lagi urusanmu. Keluar, ayah. Ayah, kamu pecat aku. Aku anakmu sendiri. Kalau ngomong lagi, ku tendang kamu dari keluarga jiran. Ayah, kamu duduk di belakang. Oke. Ayah, biar ku bantu. Yuven, kamu duduk di sini. Oke, ketua. Permisi, boleh minggir. Momen ini akhirnya datang. Kenapa ngelamun? Oh iya, kakek. Paman Herman, permisi, tolong minggir. Soal pewaris grup jiran, aku sudah pilih orangnya. Tolong atur, besok aku mau adain konferensi first buat umumin kalau Yuven bakal jadi pewaris baru grup jiran. Yuven, besok pagi kamu ikut aku. Oke, kakek. Selamat ya. Kenapa? Gugup. Aku nggak enak perasaan. Kamu beneran kasih perusahaan jiran ke aku? Kamu nggak takut aku hancurin itu? Hancurin? Aku sudah puluhan tahun di dunia bisnis. Mataku ini nggak pernah salah nilai orang. Tenang dulu. Sebentar lagi kita harus hadapin pertempuran berat. Kakak, kenapa ayah belum sampai? Harusnya dia sudah sampai sekarang. Dia datang awal atau telat? Apa urusannya sama kamu? Lagian, kita di sini cuma buat nonton. Pelacur,
kamu tidur sama dia? Silakan saja pukul aku. Banyak wartawan di sini. Malam ini, reputasimu bakal hancur. Apa kamu bilang? Ketua Jiran dan calon pewaris keluarga Jiran kecelakaan mobil. Mana? Rumah sakit mana? Oke, aku langsung ke sana. Ayo cepat ke rumah sakit, ayo. Kecelakaan mobil. Dokter, gimana ketua? Pasien masih belum pulih. Masih belum boleh dijenguk. Kalian sebaiknya siap-siap saja. Dokter, gimana anakku? Gimana anakku Yufan? Dokter, kumohon, dia satu-satunya anakku. Kumohon tolong selamatkan dia. Tuan Yufan, kita dapat petunjuk kecelakaan itu. Nama supir truknya adalah Via. Paman Handi. Dokter, dia anakku satu-satunya. Kumohon, tolong selamatkan dia. Kumohon. Pergi sana. Yanti, kalau bukan karena anakmu yang bawa sial itu keliaran cari masalah dan bikin orang kesal, kalau bukan karena dia, ayah nggak akan meninggal. Omong kosong, anakku nggak bawa sial ya. Sejak dia datang ke keluarga Jiran, keluarga kami kepisah. Berapa orang yang dia sakitin, sekarang dia mau sakitin ayah. Apa yang kamu mau dan anakmu mau? Gak mungkin, kamu fitnah anakku. Omong kosong. Banyak omong. Demi ayah, aku kasih kamu pelajaran. Kenapa kamu gak mati? Aku gak mati? Kamu pasti kecewa banget. Berani-beraninya nuduh. Lepasin aku, lepasin. Yufan, ada apa ini sebenarnya? Mana kakekmu? Gimana dengannya? Kakek masih dioperasi. Kayaknya ada orang yang gak mau kami tetap hidup. Kenapa kamu lihat pamanmu? Apa mungkin? Kenapa lihat aku? Kamu gak percaya yang dia bilang kan? Kalau dipikir lagi, mobilnya benar-benar rusak. Kenapa dia cuma luka ringan? Bahkan kamu gak sakit. Apa kamu sengaja bayar orang buat sakitin ayah? Yufan bukan orang yang kayak gitu. Ini pasti salah paham. Salah paham? Coba kasih tahu salah paham gimana? Kenapa kamu ketawa? Aku ketawain acting kamu. Paman, kamu pikir yang kamu lakuin gak akan ketahuan? Kamu perlu bukti buat ngomong kayak gitu. Kalau berani tunjukin buktinya. Lili, bawa dia masuk. Kak Yufan, dia menghilang. Gimana? Kamu gak bisa memproduksinya kan? Ponakanku. Mau cari gara-gara denganku? Kamu masih terlalu muda. Dan untuk usahamu menghancurkanku, ini belum selesai. Tunggu surat pengacaraku. Selidiki, usut perkara ini sampai akarnya. Aku gak percaya dia gak akan menunjukkan tabiatnya. Baik. Yufan akhir-akhir ini gila, mengerahkan semuanya untuk selidiki kita. Apa supir itu sudah kamu bereskan? Lelaki tua itu sepertinya pernah melihatnya. Kalau pria tua itu bangun, maka dia gak akan bangun. Dia gak akan pernah bangun. Cari cara untuk mencegah Yufan tahu semuanya. Kali ini aku akan pastikan dia gak punya kesempatan untuk kembali. baik. Yufan, maafkan aku ya. Yufan, aku nggak tahu kamu sedang tidur. Nggak apa-apa kok. Ada apa?
Handi menyogok para media. Mereka sebarkan rumor bahwa kamu mencoba berkhianat kepada keluarga. Menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Pak Fardan. Sekarang opini publik berpihak pada mereka. Saham perusahaan kita jadi anjlok. Dan juga, menurut kabar terbaru, Handi nggak terlihat terlibat pada kasus ini. Apa menurutmu, kita sudah salah paham padanya? Dan juga, ada orang lain di balik dia. Dan juga, kita sudah dapat kabar bahwa Herman pergi ke rumah sakit. Gawat, ayo ke rumah sakit. Kamu tahu, kalau kamu menyerahkan grup jiran padaku, hal ini gak akan terjadi. Kalau ada yang harus disalahkan, salahkan saja dirimu sendiri. Ayah, jangan takut. Anakmu di sini untuk melihatmu mati. Herman, kamu sudah gila! Hana? Herman, ini ayah kita! Kamu masih memanggilnya ayah? Apa kamu gak membencinya? Kamu sekarang begini itu karena dia. Jangan lupa, kamu dulu keluarga jiran yang paling terkenal. Aku yang membuatnya marah. Di lubuk hatinya kita gak berharga. Cuma ada dirinya sendiri. Dia bahkan gak pernah menatap mata aku. Bukan begitu kenyataannya. Bukan begitu. Aku membencinya. Kakak, tangan ayah bergerak. Tangannya bergerak. Suster, suster. Lebih cepat, lebih cepat. Ayo. Kalau kamu berani menghentikanku lagi, jangan salahkan aku kalau ada apa-apa. Kakak, kamu akan membunuhnya. Pasien ini punya reaksi alergi. Bawa ke ruang operasi. Cepat siapkan ruang operasi. Jangan menghalangi. Ibu. Ibu. Tolong. Apa kamu pikir aku nggak ada gunanya, kakek, ibu? Siapapun yang dekat denganku, aku nggak bisa menjaga mereka. Tapi kamu menjagaku. Apa ini? Ini rekaman Pak Fardan. Untuk jaga-jaga, dia memerintahkanku untuk serahkan padamu kalau terjadi sesuatu. Yuvan, Pak Fardan mempercayakan usahanya kepadamu. Kamu jangan mengecewakannya. Pak Fardan, kita sudah siap. Kamu bisa mulai. Oke, lanjutkan. Yuvan, kalau kamu lihat video ini, berarti aku sudah mati. Kamu pasti sedih. Tapi jangan menangis ya. Aku masih ingat. Pertama kalinya kamu dan aku bertemu. Tepatnya di sini, aku rasa. Tatapan matamu dulu. Kamu seperti serigala kecil. Aku sangat ingin menyerahkan grup jiran kepadamu. Tapi sekarang sepertinya aku nggak bisa. Harus kuakui, aku makin tua. Untungnya aku punya kamu. Cucu yang mirip denganku. Apa yang salah denganku? Tapi kita nggak akan membahas itu. Ted dari Sakura Group telah lama mengincar grup jiran. Lama sekali. Yuvan, kamu harus ingat, perusahaan jiran itu perusahaan nasional turun-menurun. Mana mungkin kita akan membiarkannya jatuh? Kalau suatu hari ada hal yang sangat buruk terjadi, aku gak akan bisa tenang. Usahaku selama ini, grup jiran yang aku bangun, aku serahkan padamu.
Aku kasih kamu 3 hari untuk mempertimbangkan. Setelah itu, kesepakatannya hilang. Dasar para kapitalis. Saham yang kita pegang senilai 63%. Itu untungnya 140 miliar lebih. Dan mereka menawarkan kita 42 miliar saja. Gila. Kak, kamu lupa soal krisis grup jiran. Dengan defisit sebanyak itu, Tuhan pun gak akan bisa menyelamatkannya. Kalau waktunya tiba dan grup jiran bangkrut, lupakan soal 42 miliar. Gak akan ada yang mau bayar 420 ribu, 42 ribu, atau bahkan 1 rupiah. Kami akan ambil tawaran ini. Sekarang aku punya gabungan seluruh saham senilai 70%. Tapi kakek bilang 2 bersaudara di keluarga jiran punya saham 63%. Jadi selanjutnya kita harus gimana? Kalau begitu, menurut aturan perusahaan, untuk beberapa kasus, mereka punya hak veto. Ini gawat. Apa yang kamu cari? Aku akan bantu. Rencana yang dikatakan kakek, dokumen yang bisa menolongku dari masalah ini. Oh, yang itu. Aku tahu. Kabar buruk, Yuvan. 2 bersaudara itu sudah menjual saham grup jiran mereka. Saat sekarang ada di kantor pusat grup jiran. Dia panggil para pemegang saham. Paset, yang baru aku tunjukkan ini adalah kantor pusat grup jiran. Terus, bukankah menurutmu ini mewah? Kalau ini beneran mewah, Fardan gak akan membesarkan 2 anak gak tahu diri seperti kalian. Aku cuma bercanda. Kamu gak menganggapnya serius kan? Jangan khawatir. Orang sepertimu pasti paham apa yang dicari grup Sakura. Baiklah, sudah saatnya. Kapan para pemegang saham akan datang? Aku nggak bisa menunggu untuk rapat dengan para pemegang sahammu. Kamu juga rapat untuk memecat karyawan. Aku akan meruntuhkan papan nama jiran. Akan kubuat tempat ini jadi cabang dari grup Sakura. Memecat dan perubahan nama. Pak Set, kamu berjanji kamu akan memperlakukan karyawan grup jiran dengan baik. Dan kamu janji gak akan mengatakannya. Tapi sekarang aku menarik kata-kataku. Pak Set, kamu gak boleh begitu. Fardan berani menolakku. Kalau begitu grup jiran harus musnah. Hendy, apa kamu akan hancur bersama perusahaanmu? Berapa lama rapatnya sudah dimulai? 22 menit, ku harap tepat waktu. Aku harap aku tepat waktu. Jadi kamu orang pilihan Fardan. Kalau dilihat-lihat, kamu biasa saja. Kamu buru-buru kemari untuk apa? Rapat pemegang saham sudah selesai. Grup jiran sudah hancur. Hahaha. Benar. Grup jiran sudah hilang. Benar-benar kita hancurkan. Nggak cuma grup jiran yang hilang, tapi mulai sekarang semua urusan internal grup jiran akan ada di bawah kuasaku. Dengan ini aku putuskan, Yuven, kamu dipecat. Dasar pecundang. Pergi sana. Gitu doang. Semuanya. Waktu kakekku masih hidup, dia meninggalkan perjanjian pemisahan perusahaan.
Kalau dokumen ini digunakan, maka ketetapannya langsung berlaku. Apa maksudnya itu? Apa maksudmu? Apa maksudnya ini? Artinya, mulai sekarang, properti jiran dan jiran elektronik telah resmi terpisah dari grup jiran. Waktu kakek masih hidup, hal yang paling penting baginya itu properti jiran. Jadi selama properti jiran masih ada, maka grup jiran juga. Seth, mulai sekarang, keluarga jiran dan grup Wadas akan bertarung sampai ada yang runtuh. Properti jiran membeli pulau di pelelangan. Mereka bilang ada relik budaya di bawahnya dengan harga tak ternilai. Aku mau kamu mengakuisisi grup jiran secepatnya dan diam-diam memindahkan relief itu ke negara kita. Kalau kamu nggak bisa dan harap bisa kembali, baiklah. Pak Herman, bukannya kamu berjanji kalau properti jiran akan jadi milikku? Itu alasan aku membayarmu 84 miliar. Sekarang, bukankah menurutmu kamu harus kasih aku penjelasan? Pak Seth, tenang dulu, tolong tenang dulu. Properti jiran yang ada di bagian utara kota sedikit lagi akan bangkrut. Bahkan keajaiban pun gak akan bisa menyelamatkannya. Apa kamu jujur? Tentu saja aku jujur. Yuven itu hidupnya gak akan lama lagi. Sisa waktunya cuma beberapa hari. Handi itu telah menghabiskan seluruh kas grup jiran. Perbedaan racanya terlalu besar, hampir gak terselamatkan. Selain itu, properti lain milik properti jiran juga terdampak. Gak bisa dijual. Gimana kalau kita menggunakan semua kas dari properti jiran dan jiran elektronik? Hah? Gak mungkin Kak Yuvan. Dengan begini, mengorbankan dua hal sama saja dengan mencari penderitaan. Kualifikasi Piala Dunia akan segera dimulai. Para pemain Cina juga telah melakukan persiapan dengan intens. Kakek benar-benar salah mengiranya. Kualifikasi Piala Dunia akan segera dimulai. Para pemain Cina juga telah melakukan persiapan dengan intens. Kami harap kali ini tim nasional Cina akan menghasilkan yang terbaik. Jerry, aku punya ide. Tim sepak bola nasional sebagai trik penjualan. Kamu yakin? Sejujurnya, aku nggak percaya pada tim nasional. Aku yakin. Bro, kamu nggak dengar apa yang kukatakan? Properti J sudah punya reputasi yang buruk. Kalau tim nasional gagal kali ini, aku rasa properti jiran akan selamanya menanggung beban malu. Jangan khawatir. Kali ini akan berbeda, percaya padaku. Kamu lihat sendiri. Lihat. Lihat, di hari acara penyisihan tim nasional, 10 pembeli terbaik properti jiran akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Oh, dan juga di babak final kualifikasi, setiap pertandingan yang dimenangkan, properti jiran akan secara acak memilih pembeli dan serahkan properti secara cuma-cuma. Ini apa ya? Coba dilihat dulu, sepertinya menarik ya. Silakan lihat, semuanya ayo lihat. Properti jiran dukung tim nasional. Enggak deh, makasih. Ambil saja. Lupakan saja. Wah. Coba memakai tim nasional sebagai marketing boleh juga. Tapi sayang sekali mereka mengandalkan tim sepak bola nasional. Menurutku properti jiran sedikit lagi akan bangkrut. Dengarkan aku, kamu bisa bertaruh pada hal lain. Kenapa malah ke tim nasional? Kamu sudah gila. Dengan kerendahan hatiku, Pak Handi, kantormu bukan di sini kan? Beberapa hari lalu, aku heran, anak gak berguna mana yang menjual bisnis keluarganya ke orang asing pula. Kamu kehilangan orang untuk dijilat. Jadi kamu pergi ke Pak Yuven untuk berpura-pura dan bersikap setia. Jaga mulutmu. Terus aku harus diam gitu? Aku bahkan gak menyesal. Terus kenapa repot-repot bersandiwara? Untuk siapa sih? Jangan lupa ya, dulu kamu yang buang grup jiran. Jadi sekarang, apapun yang terjadi, gak ada hubungannya denganmu. Aku... Kamu mau membiarkan dia bicara gitu padaku? Aku pamanmu. Ini bukan tempat untuk bertengkar. Perkataannya benar. Karena kamu memilih membuang grup jiran dulu. Masa depan grup jiran, kesuksesan atau kegagalannya bukan lagi urusanmu.
Lepaskan! Aku cuma mau bilang anak bajingan ini menyebalkan. Semua yang sudah berkhianat akan mendapatkan karma. Jangan khawatir, aku akan membuatmu melihat grup jiran sukses besar. Kamu akan menyesali selamanya. Aku selalu menepati kata-kataku. Yuven, jangan keterlaluan. Pertandingan pertama akan segera dimulai. Kalau tim nasional kalah, kita lihat gimana kamu akan bertahan. Oh, benarkah? Selamat untuk kemenangan 10-1 tim nasional. Kita sebagai tuan rumah telah mengamankan kemenangan kita. Aku dulu. Aku dulu. Semuanya tolong jangan dorong ya. Aku mau. Aku mau. Kemenangan pertama tim nasional penjualan properti jiran naik secara drastis. Properti jiran untung besar. Gak kusangka mereka menang. Bukankah kamu bilang tim nasional gak akan bisa menang? Secara teori gak mungkin mereka menang. Hal ini membuktikan kalau tim nasional kita luar biasa. Paset, tolong aku kasih kesempatan. Ini di luar kendaliku. Lain kali, kupastikan tim nasional itu akan kalah. Bersulang untuk kemenangan telak properti jiran. Oh iya, aku punya berita baik lainnya. Semenjak tim nasional menang, orang-orang mengantri di toko-toko kita. Penjualan satu hari saja bisa mencapai 1,4 miliar. Ini mengalahkan 100 hari tanpa penjualan kita yang dulu. Gila banget. Gimana kalau tim nasional kalah? Mereka nggak akan datang ke toko kita. Enggak, ini baru permulaan. Umumkan kerjasama elektronik jiran. Siapapun yang beli properti jiran dapat diskon 20%. Kali ini akan kubuat properti jiran terkenal sampai ke luar negeri. Baik, Pak. Pertandingan kedua tim nasional akan segera dimulai. Kalian harus kalah. Menang. Selamat atas kemenangan tim nasional dalam kemenangan ke-6. Mereka grup pertama yang menduduki 10 tim terbaik dalam turnamen se-Asia. Palsu. Pertandingannya sudah dipastikan, semuanya sudah dipastikan. Siapa sih? Apa? Kenapa kamu mengetuk pintu? Herman, kamu sulit sekali dicari. Paset, dengarkan aku. Pertandingan terakhir sudah kurus. Semuanya sudah kurus. Kemari, ayo bersulang untuk kemenangan. Properti jiran. Penjualan bulan ini telah melampaui 42 miliar, kita hampir selesai. Membayar hutang semua. Ayo. Pak Yuven, pertandingan malam ini akan jadi kemenangan lagi? Semua orang menganggapmu seperti utusan Tuhan. Jadi kasih tahu aku gimana pandanganmu soal tim nasional dan juga masa depan grup jiran. Menurutmu gimana? Iya, masa depan tim sepak bola nasional gak bisa aku prediksi. Tapi kalau masa depan grup jiran pasti akan makin membaik. Kita akan mencapai puncak lagi. Hey, Yuven, gimana bisa aku gak pernah lihat asistenmu itu lagi? Oh, dia pergi untuk memutar pisau. Yo, Pak Handi, lama gak jumpa ya? Pak Handi? Jadi kamu Pak Handi yang terkenal itu? Aku dengar Pak Handi menghabiskan waktu bersama pria Jepang. Jangan-jangan dia yang membuat Pak Handi. Ambil gambar lagi. Ayo cepat ambil gambar. Ayo ambil gambar lagi. Ayo ambil gambar. Kamu kemari untuk menertawakanku kan? Iya kan? Pergi sana. Pak Handi mengumpat. Semuanya keluar. Keluar. Kemarin malam, Herman dari grup jiran dibunuh atas motif balas dendam. Saat ini, tersangka Seth telah ditahan. Kakek, semua yang aku janjikan sudah aku lakukan. Properti jiran akan makin berjaya. Kamu bisa istirahat sekarang. Ayah, ayah,
Ayah, ada apa ayah? Ayah bangun. Kamu masih belum memaafkanku. Ayah bangun. Aku bersalah, ayah. Bangun. Kadang hidup itu nggak lebih menyenangkan dari kematian. Selanjutnya kita sambut perusahaan sukses baru, CEO dari grup Jiran, Yuven, ke atas panggung. Wah, iya, itu kelihatan keren sekali. Dalam 10 tahun, mereka telah meraih banyak kesempatan, membuat keajaiban demi keajaiban. Mereka telah berhasil mengembalikan grup Jiran ke publik kejayaan di mata publik. Kita sambut 3 orang ini, sentuhan sukses di dunia investasi, rekan emas di dunia bisnis, untuk bersama-sama merayakan kemenangan dan penghargaan publik grup Jiran. Wah, hebat, Jiran kembali berjaya. Ya, semoga sukses. Ya.